praktikum geologi dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata cara keempat praktikum geologi dasar, yaitu batuan metamorf. Langsung saja saya masuk ke materi. Pasti kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan batuan metamorf. Nah, batuan metamorf itu berasal dari dua kata, yaitu meta dan morf, di mana meta yaitu berubah dan morf itu bentuk. Dari definisi tersebut kita bisa simpulkan bahwa batuan metamorf adalah batuan ubahan dari batuan yang telah ada sebelumnya, baik itu terbentuk sedimen ataupun batuan metamorf itu sendiri. Batuan metamorf terbentuk karena adanya perubahan yang disebabkan oleh proses metamorfisme. Nah, proses metamorfisme secara umum itu terbagi atas tiga, yaitu metamorfisme kontak atau termal, metamorfisme dinamis, ataupun metamorfisme regional. Metamorfisme kontak yaitu terjadi pada aktivitas intrusi magma. Metamorfisme dinamis biasa kita jumpai di daerah pergeseran, misalnya atau misal zona sesar atau patahan. Dan yang ketiga metamorfisme regional, yaitu perubahan bentuk dan tekanan yang bersamaan. Kemudian batuan metamorf terbagi atas dua, yaitu metamorf foliasi dan non foliasi. Metamorf foliasi yaitu batuan metamorf yang terbentuk akibat proses metamorfisme yang mewujudkan foliasi atau pensejajaran mineral. Macam-macam struktur foliasi ada 4, yaitu yang pertama sleti berasal dari batuan sedimen yang berubah ke metamorfiknya sangat halus dan keras, bahannya terapat, mulai terdapat daun-daun mika halus memberikan warna kilap, klorid dan kvarsit mulai hadir. Kemudian yang kedua yaitu finitik. Ya. Nah, pada struktur ini hampir sama dengan struktur sleti, tetapi terlihat rekristalisasi yang lebih besar dan mulai terlihat pemisahan mineral pipi dengan mineral granular. Yang ketiga skistosa, terbentuk adanya susunan paralel mineral-mineral pipi, prismatik atau lentikular yang berukuran butir sedang sampai kasar. Dan yang keempat itu gnestosa, terbentuk oleh adanya persalingan antara lapisan pensejajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda. Kemudian adapun tekstur dari metamorf foliasi yaitu ada dua, itu kristaloblastik dan palimpsest. Nah, di kristaloblastik itu terbagi atas dua, yaitu berdasarkan bentuk mineral dan bentuk kristalnya. Bentuk mineralnya itu terbagi atas 4, yaitu porfiroblastik, granoblastik, lepidoblastik, dan hematoblastik. Yang berdasarkan bentuk kristalnya itu ada 3, idoblastik, hipidoblastik, dan xenoblastik. Palimpsest atau tekstur sisa itu terbagi atas 5. Yang pertama blastoporfiritik, blastofitik, blastosepit, blastosamit, dan blastopelit. Nah, yang kedua itu ada metamorf non foliasi. Nah, batuan metamorf non foliasi merupakan batuan metamorf yang terbentuk akibat proses metamorfisme dan tidak menunjukkan foliasi atau pensejajaran mineral, dan umumnya terbentuk akibat metamorfisme kontak dan metamorfisme dinamis. Tekstur dari batuan metamorf non foliasi yaitu ada 2, granulos dan konversik, di mana granulos yaitu penyusun terdiri atas mineral berbentuk butir, ukuran relatifnya sama atau ekuidimensional, dan konversik sendiri itu penyusun terdiri dari atas mineral tanpa pensejajaran mineral atau tidak ada mineral pipi atau prismatik. Nah, dan untuk strukturnya sendiri itu ada terbagi menjadi 4, granulos, melonitik, brexikatalastik, dan konversik. Nah, untuk konversik yaitu penyusun tersisa terdiri atas mineral berbentuk butir, ukurannya relatif sama. Ya, untuk melonitik yaitu strukturnya yang terjadi dari metamorfosa katalastik, yaitu sifatnya tergerus dan dapat berupa lembar atau bidang penyerpihannya. Kemudian ada brexikatalastik yaitu fragmen-fragmennya membentuk atau butirnya terdiri atas mineral yang sama dengan matris dan semennya menunjukkan orientasi arah. Dan yang terakhir konversik yaitu penyusun terdiri atas mineral tanpa pensejajaran mineral atau tidak ada mineral pipi atau prismatiknya. Nah, untuk komposisi mineralnya itu secara umum terbagi atas 2, yaitu mineral stres dan anti stres.
Nah, mineral stres itu yaitu mineral yang stabil dalam kondisi tertekan, di mana mineral ini berbentuk pipi atau terbelah prismatik, dan mineral ini tumbuh memanjang dengan kristal tegak lurus gaya. Contohnya itu kayak mica, hornblende atau serpentin. Nah, untuk mineral antistresnya itu adalah mineral yang terbentuk bukan dalam kondisi tekanan, maupun yang berbentuk equidimensional. Contohnya itu kuarsa, garnet atau kalsit. Nah, selanjutnya kita masuk di tata cara pendeskripsian. Di sini sudah ada contoh batuan metamorf. Nah, di sebelah kiri saya ada batuan metamorf foliasi dan sebelah kanan ada batuan metamorf non foliasi. Untuk perbedaan dari kedua sampel ini yaitu pada pensejajaran mineralnya, di mana sebelah kiri saya teman-teman bisa lihat sangat jelas pensejajaran mineralnya kan. Untuk yang sebelah kanan ini tidak nampak pensejajaran mineralnya. Jadi itulah tadi perbedaan dari kedua sampel ini. Nah, sebagai gambaran pendeskripsian, saya mengambil salah satu contoh sampel batuan, yaitu sampel batuan yang non foliasi. Dalam pendeskripsian ada beberapa indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama itu warna, di mana warna ada dua, yaitu warna lapuk dan warna segar. Warna lapuk maksudnya itu warna yang sudah terkontaminasi oleh baik itu darah ataupun air. Nah, teman-teman bisa lihat di sini batuannya sudah terkontaminasi, jadi warna lapuknya itu warna coklat, dan untuk warna segarnya warna putih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tekstur, di mana pada penjelasan teori saya sudah jelaskan ada beberapa teksturnya. Nah, untuk pada sampel ini teksturnya itu tekstur palimpsest. Dalam pendeskripsian tekstur itu terbagi lagi, ada jenis tekstur dan ada bentuk kristal. Untuk jenis strukturnya untuk pada sampel ini yaitu blastop semit, karena sampel batuan ini masih menunjukkan tekstur batuan asalnya, dan untuk bentuk kristalnya itu idioblastik. Kenapa? Karena bentuk mineralnya masih bagus. Kemudian selanjutnya ada struktur. Nah, struktur itu ada terbagi dua, foliasi dan non foliasi. Tadi kan sambil contoh batuan metamorf non foliasi. Jadi untuk struktur ini yaitu struktur granulos. Kenapa? Karena mineralnya berbentuk butir dan relatif sama. Oke, selanjutnya yaitu komposisi mineral, maksudnya kandungan mineral yang ada pada sampel batuan ini. Nah, untuk sampel ini kandungan mineralnya yaitu kuarsa. Dan yang terakhir ada penamaan pada batuan atau sampel ini, yaitu dalam klasifikasi penamaan sampel batuan ada 3 poin yang dilihat yaitu dari tekstur, struktur, dan komposisi mineral. Dan untuk sampel ini kita lihat dari komposisi mineralnya. Kan tadi saya sudah sebutkan komposisi mineral dari sampel ini yaitu kuarsa. Jadi nama dari batuan ini adalah kuarsit. Nah, teman-teman, itulah tadi tata cara pendeskripsian batuan metamorf. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya atau ke tim asisten lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.